Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar bersama Miss Kamila. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Meskipun kita belajarnya masih jarak jauh. Nah abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah, Bang Kakak diingatkan kembali untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar Abang Kakak lebih memahami materi yang disampaikan. Nah, kita mulai pelajaran kita ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Nah, untuk hari ini kita masuk di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Abang Kakak silahkan buka buku tematiknya, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa mampu membuat buklet secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks petunjuk pengisian, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian sekolah, madrasah, dan tes lainnya beserta petunjuk secara benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Kita awali dengan materi SBDP. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Nah, Abang Kakak kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis reklame seperti poster, selebaran, logo, dan embalase. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang buklet. Nah, pada kegiatan ayo mengamati, amati berbagai gambar buklet berikut ini. Nah, di sini ada contoh buklet ya. Nah, yang pertama ini buklet ya yang mempromosikan tentang kerajinan gerabah yang ada di Indonesia. Kemudian, nah ini mengenai kesenian batik. Dan ini juga contoh buklet ya yang mempromosikan tentang batik Nusantara. Nah, apakah itu buklet? Nah, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Jadi, melalui buklet, pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Dan buklet juga berfungsi sebagai katalog produk. Jadi, di dalam buklet nanti terdapat gambar produk dan ada juga beserta harganya. Kemudian di dalam buklet juga ya memuat informasi tentang profil perusahaan, dan buklet juga berfungsi sebagai buku panduan bagi konsumen. Nah, buklet ini dengan kata lain disebut juga dengan buku kecil ya. Jadi buklet biasa terdiri atas cover. Nah, ini dia covernya ya. Nah, kemudian ada daftar isi. Nah, ini daftar isi dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Nah, inilah contoh-contoh produk yang dipromosikan ya. Jadi dengan melihat buklet kita bisa mengetahui atau kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu perusahaan. Jadi buklet ini merupakan salah satu alat untuk mempromosikan produk-produk yang diproduksi oleh wirausaha. Nah, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah membuat buklet.
Nah, perhatikan langkah-langkah membuat buklet dengan tangan berikut ini. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Misalnya dengan menggunakan kertas A4. Ya, jumlah halamannya adalah 6 halaman. Nah, kita perhatikan karena kita di sini membutuhkan 6 halaman, maka kita lihat di sini contoh ya, kertas A4-nya. Nah, ini boleh diganti dengan ukuran yang lainnya ya. Jadi kita bisa tentukan ukuran kertasnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian langkah kedua, lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, jadi tadi 3 lembar kertas A4 tadi ya, ukuran A4, nah kita lipat menjadi 2 bagian, nah seperti ini ya. Nah, kemudian langkah ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Jadi ketiga kertas yang sudah kita lipat menjadi 2 bagian tadi kita tumpuk menjadi satu. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, kemudian langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Nah, jadi kita tentukan ya, misalnya ini adalah sampul depannya. Kemudian di halaman bagian kedua, lembar kedua, nah kita membuat daftar isi. Kemudian yang berikutnya adalah isi daripada produk yang akan kita promosikan. Jadi sebelum kita membuat buklet, nah kita sudah tentukan terlebih dahulu ya, buklet tersebut berisikan tentang apa, produk apa yang akan kita promosikan kepada konsumen atau kepada pembaca. Nah, kemudian langkah kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Nah, setelah tadi kita buat sampul depan, daftar isi dan isinya ya sudah kita tentukan, maka kita mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Nah, seperti ini ya, kita gambar produk yang akan kita promosikan serta kita beri tulisan yang menarik ya. Kemudian langkah keenam, warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, setelah kita menggambar, maka kita warnailah gambar yang kita buat tersebut agar tampak lebih menarik. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat buklet. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkan mengisi formulir tersebut. Nah, perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut ini. Nah, petunjuknya yang pertama, isilah hanya dengan menggunakan pensil 2B. Ya, kenapa kita harus menggunakan pensil 2B? Karena pensil 2B nah itu akan mudah dideteksi oleh scan atau alat pemindai ya. Nah, kemudian yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek atau terlipat. Maka dalam mengisi lembar jawaban komputer ya. Nah, jadi dalam mengisi lembar jawaban komputer kita harus hati-hati dan teliti, jangan sampai lembar jawaban kita itu kotor, basah, robek atau terlipat. Jadi jangan sampai LJK-nya rusak. Kemudian yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak, pilih jawaban yang benar. Nah, ketika kita mengisikan jawaban ya, maka kita silang pada jawaban yang benar ya, hanya pilih salah satu pilihan saja. Misalnya A, maka kita beri tanda silang pada huruf A atau kotak huruf A. Kemudian yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Jadi kita isi sesuai dengan nama kita ya, pilih huruf yang sesuai dengan huruf di atasnya. Kemudian tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan.
lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Jadi diisi sesuai dengan tanggal lahir kita, misalnya tanggal lahirnya tanggal 19 bulan 12 tahun 2009. Maka di situ yang kita tulis adalah 19/12/09. Nah, maka yang kita silang pada kolom pertama itu adalah angka 1, pada yang kolom kedua kita silang angka 9-nya. Ya, jadi begitu seterusnya sesuai dengan angka yang di atasnya. Kemudian langkah berikutnya yang keenam adalah silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Nah, jadi kita silang sesuai dengan mata ujian yang diujikan. Misalnya kita ujian matematika, maka yang kita silang adalah kolom ujian matematika. Misalnya IPA, maka IPA yang kita silang. Kemudian yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Yang 8, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silanglah kotak yang benar. Jadi apabila terjadi kesalahan, maka kita menghapusnya dengan hati-hati, kita hapus sampai bersih, kemudian kita silang pada kotak yang benar. Nah, berikut ini latihan untuk abang kakak. Isilah lembar jawaban komputer sesuai dengan petunjuk pengisian. Nah, di dalam lembar jawaban komputer, nah di sini ada petunjuk pengisian. Ya, nah ini adalah petunjuk pengisiannya. Jadi sebelum kita mengisi lembar jawaban komputer, kita baca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Nah, di sini abang kakak diminta untuk mengisi lembar jawaban komputer yang nantinya Miss sertakan ya dengan file tersendiri dalam bentuk PDF. Jadi nanti silahkan abang kakak print ya, di print kemudian diisi LJK-nya. Nah, yang diisi itu adalah data peserta saja ya. Jadi di sini nanti abang kakak silahkan isi nama peserta ya. Jadi nama peserta di sini diisi sesuai dengan nama abang kakak sekalian. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir juga sesuai dengan tanggal lahir abang kakak, dan bubuhkan di sini tanda tangan. Ya, jadi yang diisi hanya nama peserta, kemudian tanggal lahir, ya, kemudian nama tanda tangan, kemudian tanggal ujian. Nah, tanggal ujian dibuat tanggal hari ini. Ya, nah itu saja yang diisi dengan cara menyilang. Dan Miss ingatkan kembali, nah dalam menyilang, nah kita harus hati-hati, tidak boleh keluar dari kotak. Nah, untuk pengisian nama, maka tuliskan tadi nama abang kakak ya pada setiap kata. Misalnya namanya terdiri dari 3 suku kata, maka pada setiap kata itu diberi spasi ya. Nah, kemudian diisi sesuai dengan huruf yang di atasnya. Misalnya namanya dari huruf A, maka untuk kolom pertama yang disilang adalah huruf A ya. Misalnya Anissa. Jadi yang pertama disilang adalah huruf A, kemudian kolom kedua huruf N, kolom ketiga huruf N, kemudian kolom keempat huruf I yang disilang, kemudian kolom kelima huruf S, dan kolom keenamnya adalah huruf A. Jadi ditulis sesuai dengan disilang sesuai dengan huruf yang ada di atasnya. Bisa dipahami ya abang kakak. Nah, karena abang kakak kan sebelumnya juga sudah pernah mengikuti tryout dan sudah pernah mengisi lembar jawaban komputer. Jadi silahkan dikerjakan latihannya dan jangan lupa dikirim melalui WA Miss. Nah, abang kakak, itulah materi kita hari ini. Miss ingatkan kembali untuk tetap semangat belajarnya di rumah, dikerjakan latihan-latihannya, dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih.
kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum.